Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-136. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review di part ini adalah saham Mayora. Ini sektor consumer, di mana saham Mayora ditutup di harga 2.800, naik 1,08%, dan teman-teman perhatikan di sini dia banyak sekali candle doji di sini, dan dia masih berada di atas support PBL di 2.710, dan jarak dari 2.710 ke 2.800 ini tidak terlalu jauh, dengan potensial profit kita ke 2940. Ini resist sekaligus 40 hari tertinggi dari saham Emior. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, di sini saya mau kasih teman-teman sebuah teknik ya, bagaimana memutuskan ketika melihat sebuah chart atau teman-teman memutuskan untuk mau beli, maka teman-teman hitung risk rewardnya. Jadi, kalau misalkan ya harganya di 2.800, supportnya adalah di 2710. Nah, ini teman-teman hitung. Ini teman-teman hitung berapa loss-nya. Ya. Berapa persen loss-nya. Kalau misalkan teman-teman harus cut loss di sekitar area sini. Jadi kalau supportnya 2710, teman-teman jangan stop loss pas di 2710-nya. Tapi boleh kasih space. Biasanya saya 3 tick di bawah ini. Jadi kalau 2710 berarti di 680. Nah, ini saya stop loss di sini. Nah, teman-teman hitung, kalau masuk di 2.800, stop loss-nya di 2680 itu minusnya berapa persen? Kemudian kalau ke 2940, itu adalah resist, kira-kira berapa persen? Kalau teman-teman rasa bahwa ketika saya beli di sini, kemudian ke sini ini jauh lebih besar ketimbang ke bawah, boleh masuk. Artinya risknya lebih rendah, tapi teman-teman bisa ada potensial profit di sini lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan resistnya sudah dekat ya, tetapi jarak ke supportnya sangat jauh, ya mending teman-teman sabar, kondisinya break dulu resist baru beli, biar resist itu jadi support baru, atau tunggu dia turun di dekat supportnya. Nah, kadang teman-teman itu suka kejar saham-saham yang sudah terbang tinggi, sedang mencoba menyentuh resist. Nah, teman-teman masuk tuh, gagal nyentuh resist, dia punya gap down sangat banyak nih teman-teman. Dia nyentuh resist di sini, terus dia balik ya teman-teman. Ini dia balik, ini dia turun, dan dia cuma closing di sini candlenya. Nah, apa yang teman-teman lakukan kalau kayak gini? Ini cuma naik panjang terus turun, nyangkut di sini. Padahal supportnya masih ada jauh di bawah. Makanya kalau sudah posisi gini ya mending break dulu lah sekalian kalau belum punya barang. Atau kalau dia tidak sanggup break ya mending tunggu saja koreksi, cari saham lain. Nah, khusus untuk Emior, teman-teman silakan hitung ya risk and rewardnya dengan target kenaikan sekali lagi ke 2940. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 2710. Kurang lebih 2-3 tick teman-teman bisa pasang stop loss-nya di sana. Kemudian berikutnya kita punya saham KLBF. Saham KLBF ini menarik sebenarnya karena dia tadi gagal ya bertahan di PBH. Namun sepertinya ada daya beli yang cukup kuat yang membuat saham ini berbalik naik lagi, bahkan melewati PBH. Jadi PBH ini adalah resistance kuatnya yang sekarang jadi support, itu sudah berhasil dinaikkan kembali sehingga kita punya support baru di sini yaitu di 1555. Selama dia berada di atas 1555, maka saham KLBF aman sekali dan masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 1715 terjauh. Dia akan menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1960. Bagi teman-teman yang mau beli saham ini, saya masih boleh kasih rekomendasi buy
selama dia masih berada di atas 1555. Untuk support sell-nya, teman-teman bisa jual ketika dia jebol di bawah 155. Boleh pasang 3 tick di bawah ini, atau boleh pakai ini. Kalau mau sangat jauh ya, di 1455 atau di 1485 ini teman-teman langsung cut loss di area sini. Tetapi kalau dia masih kuat di atas 1555 ini, maka saham KLBF masih aman dan masih punya potensi untuk terus melanjutkan kenaikan. Kemudian kita punya saham MTK, di mana kalau tidak salah saham ini sudah stock split ya, 1:10. Dan ini bukan dia downtrend, tapi memang karena dia efek belum di-adjust, maka closingnya adalah di 1905. Dan kalau teman-teman perhatikan, misalkan benar closingnya di 1905, maka dia punya resist dan support yang dekat-dekat. Di sini ada support di 1848 dan di 1893. Nah, ini teman-teman bisa pakai ya, 1893 sampai dengan 1905 ini sebagai area beli, dan batasi stop loss jika dia turun di 1848 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 1970. Sekali lagi, ini karena dia stock split sehingga dia just menjadi harga barunya, dan di chart ini masih belum update. Jadi teman-teman bisa update sendiri. Kita lanjut lagi ke saham berikutnya. Berikutnya kita punya Waskita, di mana ditutup minus 1,75% di harga 1685, dan sayang sekali dia gagal bertahan di atas PBH yang tadinya menjadi support kuatnya dan sekarang menjadi resistance paling kuatnya. Bagi teman-teman yang mau beli saham ini, ada dua opsi. Sekali lagi, karena dia jaraknya dekat dengan dekat dengan resist, artinya risknya tinggi. Ini cuma sedikit sekali potensial profitnya. Sedangkan jarak dari harga sekarang menuju supportnya di 1320 ini jauh sekali. Jadi teman-teman, lossnya cukup dalam ini kalau teman-teman mau nekat ambil di pucuk. Sehingga ada opsinya adalah buy on breakout 1695, pastikan dia kuat di atas 1695, itu aman. Atau tunggu saja ya di sekitaran area 1502 ini atau di 1630. Jadi dua ini teman-teman bisa pakai. Tetapi karena ini adalah salah satu saham yang menjadi andalan kami di The Golden Cross, maka kita masih punya target jangka panjang yang sangat jauh, yaitu ke 2000 di tahun ini. Maka semakin rendah bagi kami menarik untuk dikoleksi lagi. Jadi kalau teman-teman yang niatnya trading jangka pendek, ya maka ikuti trading plan-nya. Tetapi kalau teman-teman yang mau hold lebih lama, maka semakin turun, maka itu semakin menarik untuk saham Waskita. Banyak sekali sentimen positif ya untuk emiten-emiten konstruksi. Salah satunya di Waskita, sehingga kami optimis saham Waskita di akhir tahun ini bisa di 2000. Tapi kalau teman-teman yang trading, silakan atur sendiri trading plan-nya dan sesuaikan dengan yang ada di sini, bahwa ketika dia belum berhasil menembus 1695, maka teman-teman mending tunggu di 1630 atau di 1502. Kemudian setelah Waskita, kita punya saham BSDE, di mana saham ini ditutup minus 0,78% di harga 1280, dan harga tersebut sudah turun di bawah PBH-nya, sehingga masih punya kemungkinan besar untuk terus melanjutkan penurunan. Terdekat dia akan berpijak di support 1210 sampai dengan 1214 ini. Nah, bagi teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh tunggu di sini 1210 sampai dengan 1215 kalau di bid offer untuk membeli saham BSDE. Dengan catatan bahwa dia harus kuat bertahan di atas 1155. Jadi selama dia masih berada di atas PBL, maka saham BSD hanya terjadi koreksi yang sehat ya. Karena memang kalau teman-teman perhatikan, ini tren lainnya. Dan dia masih berada di jalur yang benar ya. Jadi kalau paling turun, minimal dia menyentuh
trendline paling bawah yaitu di 1214. Jadi ini terburuknya dia pasti ke sini. Tetapi kalau misalkan skenario ini gagal, dia bisa naik lagi di atas 1303, apalagi bisa melewati PBH 1330, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 1360. Berikutnya kita punya saham ISSP. Nah, ini ada yang komen kemarin bahwa kenapa tidak senasib dengan Crush nih saham ISSP. Ternyata hari ini sudah senasib ya. Sudah terjawab pertanyaannya. Dia naik sangat kencang sekali, 17,31%, di mana berhasil melewati PBH di 202, dan ini ada kemungkinan besar bisa terus melanjutkan kenaikan. Dan teman-teman bisa kawal terus saham ISP. Intinya selama dia masih berada di atas 202, maka saham ISP masih aman. Bagi teman-teman yang belum punya barang sama sekali, yang suka kejar-kejar saham yang sudah naik, pastikan teman-teman tahu di mana resistnya, pastikan juga teman-teman tahu di mana supportnya, sehingga teman-teman tidak bingung ketika nyangkut, tidak bingung kapan harus jual, dan teman-teman harus sekali lagi harus punya trading plan agar teman-teman tidak kehilangan arah di market. Jadi kalau mau beli saham ini, ya paling tidak dia dekat-dekat di area 202, 204, 206 itu teman-teman masih boleh beli. Tapi kalau dia turun di bawah 202, di 200, di 198, teman-teman langsung cut loss. Setelah ISP, kita punya saham PESAP. Sayang sekali saham PESAP ini ditutup di bawah PBL di 242. Closingnya terakhir tadi minus 4,07% di 236. Dan berpeluang untuk menguji support akhirnya ya di 231, 232. Dan kalau ini gagal bertahan, ada peluang besar dia kembali ke 202. Karena ini dia punya trendline akhir di sini. Ini kalau tidak bisa ditahan, maka dia akan terus melanjutkan penurunan. Tetapi kalau dia berhasil break di atas 242 dan kuat bertahan hingga closing, maka dia punya peluang besar untuk terus melanjutkan kenaikan ke 256, 264, 297, dan bahkan menguji 40 hari harga tertinggi di 308. Jadi kalau selama dia masih belum naik di atas 242, maka saham ini teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang mau nekat beli, maka ini kunci terakhirnya. Di area ini teman-teman boleh masuk, tetapi batasi stop loss jika dia gagal bertahan di 231. Setelah kita punya PESAP, selanjutnya kita akan review saham PPRO. Saham PPRO hari ini ditutup minus 2,86% di harga 102, di mana dia masih punya PBL di 88 dan jarak ini cukup jauh. Dia masih berada di tengah-tengah, sehingga kita pakai support terdekatnya yaitu di 94 sampai 97. Nah, kalau teman-teman mau beli saham ini, range buy 97 sampai 102 masih menarik, dan cut loss jika dia turun di bawah 94 dengan target kenaikan terdekat ke 109 dan target jauhnya adalah menuju ke 120. Nah, ini kalau 120 berhasil ditembus, maka saham PPRO akan terus melaju, bahkan bisa menembus resist psikologisnya di 150. Pastikan dulu 3 support penting ini dia kuat bertahan ya. Kalau ini tidak mampu bertahan, maka siap-siap 50 kembali menanti. Tapi saya yakin tidak mungkin. Jadi kalau mau masuk, pastikan dulu di range buy 97 sampai 102 itu aman sekali, dan cut loss jika dia turun di bawah 94. Setelah punya PPRO, kita lanjut ke saham Pakuwon. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, Pakuwon dia gagal ya untuk bertahan di atas PBH di 590, closingnya di 565. Memang sekali lagi PBH ini sangat kuat untuk ditembus. Ini sudah berapa kali percobaan, tapi tidak pernah berhasil ditembus, dan ada peluang besar dia akan melanjutkan penurunan ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita gambar ya, ini bisa membentuk ya, antara ini bisa double bottom atau nanti dia cuman cup and handle. Nah, ini kurang tahu, tetapi selama dia masih berada di dekat resist, maka ini risikonya lebih besar ya. Jadi pastikan kalau mau beli ini break dulu di 590 atau tunggu saja ya di sekitaran area 515.
Ini boleh masuk ya. Jadi kalau mau beli, buy on breakout 590 atau tunggu di 505. Jika dia berhasil break di 590, maka dia akan bisa terus melanjutkan kenaikan ke 638. Di sini ada TP3. Dan kalau dia gagal bertahan di 505, dia akan berpeluang turun ke 496. Kemudian setelah kita punya saham Pakuwon, kita ada saham BNBA di sini. Di mana saham BNBA ini kalau kita lihat dari jenis candlenya, ya TGC sudah mendeteksi kalau candlenya berwarna putih seperti ini tidak liquid ya, volumenya tidak terlalu banyak. Dan hari ini bisa naik 7,82%. Sehingga kalau teman-teman mau beli lagi, sekali lagi lihat volumenya. Kalau memang tidak liquid, bisa beli tapi tidak bisa jual, ya teman-teman hindari. Tetapi kalau yang invest ya beda cerita ya. Tapi kalau untuk trading memang harus butuh volume yang banyak. Sehingga kalau teman-teman belinya dalam jumlah besar pun bisa dengan mudah jual. Tapi kalau teman-teman beli satu lot saja ya silakan coba. Tapi kalau kita lihat dari chartnya, maka dia masih berada di dekat area supportnya di 460. Jadi kalau dia masih kuat bertahan di 40 harga tertinggi ya di 460 ini, maka saham BNB masih aman dengan target kenaikan terakhir menuju 554. Kemudian kita punya saham Bumi di mana berhasil naik 1,94%, padahal tadi sempat naik sangat tinggi. Namun dia gagal dan berhasil closing di 105. Tetapi dia punya trend line atas ya. Di sini teman-teman perhatikan. Itu tepat berada di 98. Dan dia punya satu di sini ada gold line di 103. Jadi kalau teman-teman mau masuk saham Bumi, 98 sampai 103 itu sebenarnya area beli yang cukup aman. Tetapi teman-teman perhatikan bahwa di sini setelah ada satu candle besar, ini sepertinya kalau kita lihat sekilas ini Marubozu ya. Tetapi kalau dia tidak kuat bertahan di 98, maka dia harus koreksi dulu minimal ke trend line tengah ini yang dekat-dekat dengan area PBH, yaitu di area 84. Jadi kalau mau trading cepat ya, 98 sampai 103 itu sebenarnya area menarik. Dan kalau gagal bertahan di 98, maka dia berpeluang turun ke 84. Tetapi kalau misalkan dia berhasil bertahan di 103 ke atas, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju TP3 di 136. Kemudian selanjutnya kita punya saham WG, di mana saham ini ditutup di harga 270, minus 2,18%, dan saham ini sudah turun di bawah PBH-nya di 284, dan sekarang akan menguji dua support terakhirnya di 268 dan 263. Kalau ini gagal bertahan, maka dia berpeluang untuk turun menuju ke 238. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli saham WG, pastikan dulu dia kuat bertahan di atas 263. Kalau dia bisa kuat bertahan, maka dia berpeluang naik ke 284. Bahkan dia akan menuju ke 294. Tetapi kalau dia gagal bertahan di 263 ini, peluang besar untuk dia kembali menguji PBL atau support terkuatnya di 238. Nih kalau kita baca candle patternnya, di sini dia bilang bear engulfing. Sehingga kalau teman-teman mau beli, mending pastikan dulu dia bisa berada di semi supportnya di 263-268 ini. Jadi kalau kuat bertahan boleh masuk, kalau gagal bertahan cut loss dan tunggu lagi di area 238. Setelah kita punya WG, kita ada saham Friend, di mana saham Friend ini banyak sekali yang sudah frustasi ya teman-teman, karena dia dari sini sampai menembus ya, bahkan sempat ke 64, tetapi dia tidak menembus 62 seperti yang kita katakan kemarin di video-video sebelumnya di gray line akhir. Bahkan dia tidak menyentuh lagi di 59, dan dia langsung rebound bahkan melewati PBL di 66 dan berhasil sampai menyentuh PBH di 75. Sempat menyentuh bahkan ke 76 kalau tidak salah.
Tetapi karena ini sekali lagi adalah PBH, susah sekali ditembus, ternyata closingnya malah minus 4,11%. Bagi teman-teman yang mungkin masih punya saham ini, yang mungkin beli di sekitaran area sini, maka teman-teman sabar dulu ya, tidak usah panik. Selama dia masih berada di atas 64, 66, maka saham friend ini masih aman, masih sangat aman. Jangan sampai kalau teman-teman cut loss, terus dia ternyata terbang, sayang sekali teman-teman. Ini jarak 70 ke 75, ini cuma 5 poin ke resist. 70 ke 66 pun ada 4 poin ya. Bahkan ke 64 masih ada 6 poin. Jadi dia masih berada di tengah-tengah dan kita masih belum bisa menebak kemana arah dia akan berjalan ya. Bisa saja dia seperti ini. Setelah naik tinggi, naik dan dia turun terus. Tetapi sebelum dia turun, dia masih punya satu kenaikan di sini. Bahkan melebihi dari hari sebelumnya. Ya, jangan sampai teman-teman cut loss, dia turun benar tapi dia naik lebih tinggi. Ya teman-teman menyesal. Apalagi kalau sudah seperti itu teman-teman beli lagi. Wah, itu kacau sebenarnya. Saya paling benci orang kalau sudah jual, sudah cut loss, terus terbang dia kejar lagi tuh. Ya mending tidak usah jual tadi. Ya kan? Nah, kalau untuk friends sekali lagi, kalau yang mau beli 64 sampai 66 ini masih area beli yang bagus, area beli yang aman dengan target terdekat ke 75, ya target jauh menuju ke 84. Yang masih punya barang silakan hold selama dia masih berada di atas 64 66. Kalau 64 ini gagal bertahan, maka terakhir dia di 59. Nah, turun dari 59 ya cut loss saja, ini sudah peluang besar ke 50. Oke, saham berikutnya akan kita review adalah saham KF, di mana saham ini masih auto reject bawah dan dia masih menyisakan gap di sebelah sini. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah beli di pucuk di sini, maka berdoa saja semoga dia bisa kuat bertahan di 5.400 dan berhasil rebound ya. Semoga ARB-nya tidak terlalu lama dan semoga dia hanya bertahan dia hanya bisa turun terakhir di 5.400. Kalau 5.400 ini tetap gagal bertahan, maka dia berpeluang untuk turun terus ke 4.750, bahkan sadisnya akan menuju ke 4.000. Sekali lagi teman-teman, saya ingatkan, bukan cuma di saham ini, di saham yang lain, selalu hitung risk rewardnya agar teman-teman bisa aman, bisa selamat di tradingnya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mengetahui risk rewardnya, maka seperti teman-teman beli kucing dalam karung, dan saya pastikan bahwa teman-teman selalu akan loss. Ini memang menjadi pelajaran bersama karena saya pernah mengalami semua yang teman-teman alami 7 tahun di bursa. Jadi saya selalu tekankan bahwa jangan beli di pucuk, jangan kejar saham yang masih sedang naik tinggi, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang. Karena saya pernah alami, tapi kalau teman-teman mau merasakan sendiri silakan coba. Tapi kalau sudah coba, sudah rasakan betapa sakitnya beli di pucuk dan ARB berkali-kali, maka jangan lakukan hal yang sama di emiten lainnya. Jadi tetap teman-teman punya trading plan sendiri, jangan pengaruh sama kiri kanan, mau saham dia naik, mau saham dia turun, tidak usah peduli. Pedulikan dengan porto teman-teman sendiri, karena teman-teman tidak tahu mereka beli di harga berapa dan mereka sudah jual atau belum. Ya teman-teman fokus apa yang teman-teman bisa kendalikan dan abaikan di sekitar teman-teman. Oke, saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham Antam. Sekaligus ini menjadi saham terakhir di review part yang ke-136. Nah, saham Antam, kalau teman-teman perhatikan sendiri, dia masih bergerak di dalam trendline channel, dan memang di TGC kita belum bisa lihat karena belum diupdate, karena kenaikannya cukup cepat sehingga kita buka di trading view teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan, kalau yang sudah nonton video ini dari sebelum-sebelumnya, review Antam yang banyak sekali seriesnya, bahwa kalau berhasil break 2670, maka dia akan menuju ke 3000. Kalau berhasil 3000, dia akan menuju 3450, dan closingnya tadi adalah di 3440, kurang 10 ya. Kurang 1 tick lagi dia nyampe ke resist all time high-nya dan ternyata turun. Seperti video kemarin, kalau ternyata dia tidak berhasil tembus, teman-teman yang sudah punya barang boleh taking profit di atas. Yang baru beli di sini ya. Baru beli di sini atau baru beli 2670. Tapi kalau yang sudah punya di bawah 1000 mah santai saja ya. Tetapi kalau yang baru beli mending taking profit dulu.
Nah, ada yang bertanya di sini, apakah masih bisa masuk besok Antam? Wah, ini teman-teman perhatikan sendiri di sini. Ini candle apa ini? Ada shadow yang cukup banyak, ya, cukup tinggi di sini. Artinya tekanan jual, orang semua taking profit, teman-teman baru masuk. Ini mau dapat apa ini? Nah, kalau mau masuk, teman-teman pastikan dulu dia kuat di atas 3.000. Kalau dia kuat di atas 3.000, maka dia masih bisa melanjutkan kenaikan. Jadi big view dari Antam ini 2670 sampai 3450. Ini support kuatnya sebenarnya 2670 ini. Jadi mungkin dia akan bermain di area lebar seperti ini. Dan apalagi kalau dia berhasil break 3450, ya ini teman-teman beli saja karena dia bisa menuju all time high dan sudah tidak ada batasnya. Nah, kalau sudah tidak ada batasnya itu lebih berisiko lagi. Mumpung dia masih punya batas terakhir di 3450, teman-teman perhatikan support-support penting ini. Kalau dia dekat 3.000, teman-teman masuk misalnya 3.020, 3.010, ternyata dia jebol, cut loss dulu, tunggu di sekitaran area 2670. Atau kalau misalkan tidak sampai 2670, di sini memang masih ada gap yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk melakukan pembelian. Jadi jangan kejar terus di atas, nyangkut ya. Mending dekat-dekat support. Tidak ada yang tertinggal kok di saham. Jadi kita santai, tetap tenang, jangan sampai mudah terpengaruh forum-forum, terpengaruh teman-teman di sekitar kita. Oke, yang terakhir saya mau informasikan karena ada yang rekomendasi bahwa kalau bisa setiap emiten dikasih informasi terkait news atau sentimennya, maka di sini saya mungkin kasih teman-teman satu link ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu, yaitu Stok Asia ya. Stok.asia, teman-teman bisa browsing di Google, di mana di sini teman-teman bisa mencari informasi setiap emiten. Di sini banyak sekali berita yang sudah dikumpulkan dari semua media. Dan kalau teman-teman misalkan pengen misalnya saham Antam, maka di sini semua saham Antam akan keluar ya. Ada beritanya. Setelah Antam, giliran Tins diserbu, prospek harga timah cerah di 2021. Ya ini semuanya sudah ada di sini semua. Tinggal ketik kode emiten, teman-teman bisa langsung dapat berita dari berbagai macam media mainstream ya. Ada CNBC, Business, emitennews.com, Tempo, Kompas, Indonews. Ini semuanya banyak. Teman-teman bisa pakai ini sebagai salah satu alternatif sambil kita sama-sama nanti mereviewnya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-136. Terima kasih banyak teman-teman yang setia menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Yang paling penting teman-teman bantu share agar informasi ini dapat diketahui oleh teman-teman yang lainnya, sehingga mereka senantiasa bisa ikuti trading plan dan tradingnya aman sentosa. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.